Jadi Mark, ngomong-ngomong, apa inti buku ini? Buku ini akan membantu Anda berpikir sedikit lebih jelas untuk memilih mana yang penting dalam kehidupan dan mana yang sebaliknya. Saya yakin bahwa sekarang ini kita menghadapi suatu wabah psikologis, yaitu ketika orang-orang tidak lagi menerima dengan tenang bahwa kadang-kadang ada hal yang tidak menyenangkan dalam hidup ini. Saya tahu itu terdengar kurang intelektual, hanya di permukaan, tapi yakinlah masalah ini menyangkut hidup atau mati. Karena saat kita percaya bahwa mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan itu sangat memalukan, secara tidak sadar kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kita mulai merasa sepertinya ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, yang menggerakkan kita ke semua jenis kompensasi yang fatal, seperti membeli 40 pasang sepatu atau menenggak konak obat penghilang rasa sakit dengan vodka kaser, cairan yang diminum setelah vodka, di suatu malam Rabu, atau menembaki bus sekolah yang penuh dengan anak-anak. Kepercayaan ini bahwa tidak sempurna itu memalukan adalah sumber tumbuhnya lingkaran setan yang mulai mengambil alih peradaban kita. Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup kita dan memilih apa yang penting dan apa yang tidak. Usaha untuk mengembangkan kemampuan ini mengarah pada sesuatu yang saya pikir bisa menjadi semacam pencerahan praktis. Bukan pencerahan yang mengawang-awang, penuh mimpi kebahagiaan, mengakhiri semua penderitaan dan semua omong kosong motivasional. Sebaliknya, saya melihat sebuah pencerahan yang sifatnya praktis, yang sejalan dengan ide bahwa beberapa penderitaan mustahil dihindari, bahwa apapun yang Anda lakukan, hidup ini akan tetap berisi kegagalan, kerugian, penyesalan, dan bahkan kematian. Karena begitu, Anda nyaman dengan semua tahi yang dilemparkan oleh kehidupan pada Anda. Percayalah, akan ada sangat banyak. Anda akan menjadi tak terkalahkan pada level spiritual yang paling dasar. Apalagi, satu-satunya cara untuk mengatasi kepedihan yang timbul adalah pertama-tama belajar bagaimana menanggung semua itu. Buku ini tidak berbicara bagaimana cara meringankan masalah atau rasa sakit Anda. Buku ini bukan pula panduan untuk mencapai suatu keagungan. Tidak akan bisa, karena keagungan hanya sebuah ilusi dalam pikiran kita, suatu destinasi bohongan yang seakan-akan wajib kita capai, kota Atlantis dalam psikologi kita sendiri. Sebaliknya, buku ini akan mengubah rasa sakit Anda menjadi sebuah peranti, trauma Anda menjadi kekuatan, dan masalah Anda menjadi masalah yang lebih baik. Ini baru gerak yang sesungguhnya. Renungkan hal ini sebagai panduan saat mengalami penderitaan dan bagaimana cara untuk mengambil tindakan yang lebih baik, lebih bermakna, penuh dengan kasih sayang dan kerendahan hati. Inilah buku yang akan membuat Anda bergerak secara ringan tak peduli seberapa berat beban Anda, beristirahat dengan lebih mudah ditemani ketakutan terbesar Anda, menertawakan air mata Anda yang saat tumpah bercucuran. Buku ini tidak akan mengajari Anda bagaimana cara mendapat atau mencapai sesuatu, namun lebih pada bagaimana cara berlapang dada dan membiarkan sesuatu pergi. Ini akan mengajari Anda untuk membuat inventaris kehidupan Anda dan menyortir hal-hal yang paling penting saja. Ini juga akan mengajari Anda untuk memejamkan mata dan percaya bahwa Anda bisa menjatuhkan diri ke belakang dan tetap baik-baik saja. Ini akan mengajari Anda untuk peduli lebih sedikit. Ini akan mengajari Anda untuk jangan berusaha.